Baik, sahabat dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam waktu yang saya hormati Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Gel atau yang mewakili pada kesempatan kali ini. Pertama, marilah kita selalu mengajarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta taufik-Nya pada hari ini, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam ruangan yang insya Allah barokah ini, dan mudah-mudahan rahmat serta taufik-Nya senantiasa selalu kita dapatkan, agar perjalanan kita dalam misi setiap harinya selalu berlimpah rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, salawatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikis kita dari alam kebodohan atau alam yang tertinggal dan menuju alam yang terang benderang dan disinari nurul Islam wal iman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Gel, pertama saya haturkan atau saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya pada hari ini dalam rangka pelaksanaan tugas dari program guru penggerak. Dan Bapak Ibu sekalian atau rekan sejawat saya, mungkin yang pertama saya harus sampaikan bahwasanya mari dalam program guru penggerak ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga semangat untuk mengikuti ini, karena memang betul-betul saya rasakan ini sangat luar biasa materi-materi yang terdapat di dalamnya keterkaitan dengan program guru penggerak itu sendiri. Namun karena saya sampaikan pula bahwasanya dari program guru penggerak ini terdapat beberapa modul yang harus diselesaikan oleh guru penggerak. Mulai modul 1 itu terdiri dari 4 sub item yang harus kita selesaikan. Kalau tidak salah, yang pertama itu sub pertama itu adalah kita bicara pendidikan yang diterapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada sub modul 1.2 itu insya Allah kita akan berbicara tentang peran dan nilai guru penggerak, dan yang ketiga itu adalah kita akan berbicara visi daripada guru penggerak itu. Dan sub modul yang keempat dari modul 1 ini adalah kita akan bicara budaya positif, yang mana yang akan kita laksanakan atau kita sampaikan pembahasan pada rekan-rekan sejawat saya di lingkungan UPTD SMPN 1 Gel ini. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hal ini, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut berkaitan dengan budaya positif ini, alangkah baiknya mungkin saya harus menerima sepatah dua patah kata daripada kepala sekolah saya atau yang mewakili pada kesempatan ini. Itu sebelum saya berbicara dengan materi berkaitan dengan materi budaya positif ini. Oleh karena itu, sementara dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah setelah penyampaian beberapa patah kata daripada kepala sekolah atau yang mewakili
saya akan berbicara berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada kepala sekolah saya atau yang mewakili dalam hal ini adalah Bapak Jabir selaku wakil kepala sekolah daripada PTD SMP Satu Gede. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertama kali ini mendapat barokah dalam syafaat Rasulullah SAW, sehingga nanti kita setelah selesai acara mendapatkan hikmah tentang ilmu yang akan disampaikan oleh rekan kita, rekan sejawat kita yang sudah melangkah jauh untuk proses JDP. Dan alhamdulillah sebentar lagi beliau akan menjadi pimpinan guru penggerak. Kita lakukan bersama. Mudah-mudahan beliau kelancaran, kesabaran, ketabahan sehingga bisa menyelesaikan tugasnya sebagai JDP sehingga menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan jasmani dan rohani sehingga kuat sampai selesai. Sebelumnya kami selaku wakil kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sehingga bisa meluangkan waktu untuk membantu Pak Junaidi dan kegiatan lanjutan yaitu pemahaman teman sejawat, penilaian dari teman sejawat dengan materi diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini langkah-langkah yang sudah mendekati akhir modul. Pesan saya selaku kepala sekolah, nanti setelah selesai acara ini, karena ini adalah tentang budaya positif yang akan diketuk tularkan atau istilahnya tutur tinular dari JKP kita Pak Junaidi. Ini sangat luar biasa. Ini adalah sangat luar biasa, kesempatan langka bagi kita sebagai guru mendapatkan tutur tinular tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi dalam proses rangkaian JDP-nya. Nanti ini sangat luar biasa bagi kita karena kita pemahaman kita selama ini adalah budaya positif. Budaya positif, kalau saya nilai kita sendiri di lingkungan SMP Negeri Satu Gede, kalau rentang 10 sampai 100 itu mungkin 40 nilai kita untuk melakukan budaya positif. Sebab selama ini pemahaman kita tentang budaya positif. Apa sih budaya itu? Kan gitu ya. Apa sih budaya itu? Kasarnya kan kebiasaan sehari-hari kan gitu ya. Yang terus dilakukan dan terus dilakukan secara konsisten. Yang didasari atas landasan komitmen bahwa saya akan terus melakukan dan terus melakukan tanpa batas. Itu namanya budaya positif. Apakah kita sudah melakukan itu? Jawabannya belum. Hanya sebatas seremoni, ya kan? Kemarin contoh budaya ramah hanya sebatas seremoni. Kelanjutannya apa? Belum. Itu artinya kita belum melakukan budaya positif. Dan alhamdulillah teman kita Bapak Junaidi sekarang melakukan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini kita menyadarkan kita pentingnya budaya positif. Alhamdulillah Pak Junaidi, terima kasih atas tutur tinularnya, ketuk tularnya terhadap kami sebagai guru, sehingga teman-teman guru itu punya kesadaran pemahaman tentang apa sih budaya positif itu. Terima kasih Pak Jun. Mungkin demikian sambutan selaku wakil kepala sekolah. Harapan saya ini membawa
Bapak Ibu guru bahwa budaya positif itu bagian dari 8 indikator yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru dalam pengelolaan kinerja guru, terutama pengelolaan kelas. Di situ ada budaya positif, ada keyakinan kelas, ada apa namanya itu, banyak 8 indikator. Itu yang termasuk yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Kalau nggak salah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jabir selaku wakil kepala sekolah di UPTD SMP 1 Ger. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harus menyampaikannya berdiri apa sambil duduk? Berdiri saja ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Jabir selaku wakil kepala sekolah di UPTD SMP 1 Ger. Dan sekali lagi Bapak Jabir, saya berikan kebebasan, boleh Bapak Jabir berada di depan, boleh berada di sini, tidak masalah. Saya berikan kebebasan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hal ini ya, yang pertama adalah kita akan berbicara budaya positif. Budaya positif dalam hal ini nantinya saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya adalah Junaidi, sarjana pendidikan Islam, angkatan CGP-nya yaitu angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan, tepatnya di UPTD SMP 1 Ger. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekilas perkenalan diri saya. Perlu disampaikan pula bahwasanya dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya fasilitator, kemudian juga ada pengajar praktik. Di atasnya fasilitator itu sebenarnya masih ada lagi namanya instruktur. Cuma kalau instruktur itu sering berganti-ganti karena kaitannya dengan penyampaian materi. Nah, tetapi dalam hal ini adalah Bapak fasilitator saya adalah kebetulan ya, Bapak fasilitator saya ini adalah namanya Bapak Supriyanto, sarjana pendidikan, dan ini berdomisilinya cukup jauh bagi kita sebenarnya. Ini domisilinya adalah dari Kalimantan, ya, dari Kalimantan. Ini yang selalu mengantar saya atau memfasilitasi saya ketika melaksanakan program guru penggerak ini. Kemudian berikutnya ada namanya pengajar praktik. Pengajar praktik itu adalah yang berada di lingkaran kabupaten atau di berlokasinya di kabupaten. Kebetulan pengajar praktik saya itu adalah namanya Ibu Hera Sadiawati. Tepat ini adalah berasal dari Arosbaya, tepatnya tempat dinasnya itu di SMK 1 Arosbaya. Ini sekilas jadi dalam program PGP itu ada yang namanya fasilitator, ada yang namanya pengajar praktik. Insya Allah kepala sekolah kita ini pada angkatan 11 ini kebetulan atau bukan tidak disengaja, pasti disengaja, itu nantinya Ibu diganti sebagai pengajar praktik pada angkatan 11 program guru penggerak yang akan dilaksanakan insya Allah tahun depan, seperti itu ya. Bulan Juli startnya. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas kronologis atau pendampingan daripada program guru penggerak. Baik, ini ya berkaitan dengan budaya positif. Bisa kita lihat slide yang ada di depan, bahwasanya apa tujuan daripada budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah paling tidak kenapa saya menghadirkan rekan sejawat saya ini adalah yang pertama, harapan kita adalah peserta destinasi mampu memahami konsep
positif. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Pasti dalam sebuah lingkungan sekolah yang notabene adalah tempat pembelajaran anak, itu mesti harus dikembangkan yang namanya budaya positif ini. Karena apa? Mau tidak mau, disinilah penggemblengan para siswa kita yang berada di sekolah kita itu paling tidak ditumbuhkan budaya yang bersifat positif. Dan ini adalah apa, tugasnya adalah kita sebagai pemangku atau sebagai guru pelaksana daripada lembaga kita ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta destinasi mampu menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak David tadi, bahwasanya kita tidak hanya terbatas pada hanya terbatas pada konsep saja, tetapi realitas keseharian harus kita terapkan, utamanya adalah kepada murid-murid kita atau kepada peserta didik kita. Karena mengutip dari pembelajaran yang saya dapatkan ketika mengutip yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah murid ini diibaratkan adalah sebagai kalau kita ibaratkan adalah sebagai ladang ini mau ditanami apapun itu harus untuk mendapat kesuburan tentunya harus pupuknya bagus, kemudian pengairannya cukup. Nah ini mengutip dari pembelajaran yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Oleh karena itu, makanya budaya positif ini tidak hanya sebatas konsep, tetapi ayo kita terapkan bersama-sama sebagai ujung tombak dalam lingkungan sekolah kita. Baik, next Pak Wahid. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri? Ya, kalau tadi kita dalam kesempatan ini kita berbicara tentang tujuan atau apa yang akan dicapai pada kesempatan kali ini, dan di hari ini atau kesempatan kali ini adalah kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif, kemudian apa pentingnya budaya positif itu. Oke, next. Baik ya. Pengertian daripada budaya positif itu adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja atau komunitas tertentu. Nah ini cuma yang kita garis bawahi mungkin dari awal adalah daripada keluarga. Daripada keluarga ini adalah karena apa? Tingkatan yang paling dasar karakter itu bisa terbentuk adalah dari sana. Sehingga kalau nilai positif kita kembangkan dari sana, mungkin berkembang adalah ketika di dalam komunitas, karena komunitas ini termasuk di dalam hal ini, di tempat ini adalah sebuah komunitas atau misalkan di tempat kerja dan lain sebagainya adalah berbau komunitas. Nah inilah yang harus bertumbuh atau berkembang biaknya budaya positif itu adalah di tingkatan komunitas itu sendiri. Nah berikut pentingnya adalah mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajaran Pancasila. Nah ini dalam kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu sekalian, karena sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, dan di situ ada 6 dimensi yang harus kita capai. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, nalar kritis, kemudian ya itulah sebagian daripada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah ini yang harus kita kembangkan atau berikan sumbangsi kepada anak peserta didik untuk menjadi karakter, ya, untuk menjadi karakter daripada
peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan budaya positif, pengertian dan pentingnya budaya positif di sekolah itu adalah ini sebagai bentuk pengertiannya. Inilah yang harus nantinya kita mencoba. Kita tidak henti-hentinya berusaha untuk menerapkan sikap atau budaya positif di sekolah kita, utamanya di lingkungan UPTD SMP 1 Geger yang kita cintai ini. Apalagi di Topan kemarin adalah kita sudah mendeklarasikan diri kita, sekolah kita menjadi sekolah ramah anak, yang satu-satunya yang mendeklarasikan di Kabupaten Bangkalan adalah UPTD SMPN 1 Geger ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat pada slide berikutnya bahwasanya konsep inti budaya positif apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah kita itu ini ya yang akan kita bicarakan ya. Ini yang akan kita bicarakan. Jadi aplaus untuk untuk wakil kepala sekolah kita, karena sudah lebih tahu awal daripada budaya positif yang perlu kita kembangkan ini. Pertama adalah disiplin positif ya. Disiplin positif ini pasti ya, mau tidak mau ya, kita karena dalam lingkungan sekolah harus kita kembangkan disiplin positif ini. Kenapa? Ya paling tidak satu contoh kecil saja. Ketika kita melihat anak-anak bajunya berada di luar, pasti sudah terbersih dalam pemikiran kita itu, nah bajunya ayo dimasukkan, karena ini adalah merupakan perilaku disiplin positif. Nah ketika membuang sampah tidak pada tempatnya, yuk kita buang sampah pada tempatnya. Loh, kalau kita berpikir panjang hanya sekecil itu ya, hal-hal kecil tadi, misalkan membuang sampah sembarangan ini cukup ya, hal kecil yang dilakukan tapi efeknya besar. Kenapa? Saya berpikir seperti ini, hal kecil plastik makin lama makin numpuk, dan kebetulan ya di seberang kita, sebelah kita ini kan ada aliran sungai. Nah ini hal-hal kecil inilah yang akan memicu sebenarnya ya, yang akan memicu untuk terjadinya banjir. Nah, kalau hal kecil itu tertanam, yuk sudah disiplin, berperilaku disiplin, membuang sampah pada tempatnya, mungkin ini tidak akan terjadi. Berikutnya yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Ini yang termasuk daripada disiplin budaya positif atau konsep ini. Kemudian yang ketiga adalah materi kita adalah hukuman, penghargaan dan restitusi. Sedangkan yang keempat adalah nanti kita akan berbicara keyakinan kelas. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Cabir tadi itu adalah termasuk diantaranya budaya positif yang harus dikembangkan adalah adanya keyakinan kelas. Kemudian nanti poin berikutnya akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, berbicara 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah kita akan berbicara segitiga restitusi. Itu ya. Baik, langsung next Pak Wahid. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, apa maksud dari disiplin positif ini? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya, ini sebisa mungkin untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik kita. Ya, flashback kembali terhadap apa yang saya contohkan tadi. Kalau mereka dengan sadar, ya, kalau mereka dengan sadar membuang sampah pada tempatnya, mungkin hal-hal yang paling besar itu tidak akan terjadi. Ya, sebagaimana mungkin mengutip, karena mungkin salah satu rekan sejawat kita itu adalah mungkin latar belakangnya pondok pesantren. Sesuatu itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Ibda binafsik, seperti itu ya. Itu mulailah dari diri kalian. Termasuk kesadaran ini. Nah, oleh karenanya
ini mari kita mulai dari diri sendiri, tertanam kesadaran dan mengupayakan sebisa mungkin terhadap peserta didik untuk mensadarkan mereka untuk berperilaku positif seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi kita bicara disiplin positif, nah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, nah ini ya, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah kalau dalam supporternya entah supporter manapun biasanya mereka menyampaikan no rasisme. Jadi ini ya, apa yang harus kita capai sebenarnya ketika kita memprogramkan hal itu, yang memprogramkan disiplin positif itu, nilai-nilai yang diharapkan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang termasuk di dalamnya? Yang yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah mendidik atau menjadikan peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang saya sampaikan 6 dimensi tadi. Kemudian yang kedua adalah berakhlak mulia, dan yang ketiga adalah berkebenekaan global. Kemudian yang keempat mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya, ini kalau kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, yang paling menarik berikut adalah ini ada suatu komunitas ya, komunitas yang mengembangkan budaya positif itu, yaitu Ibu Primary Yes program ini. Yang pertama adalah mengatakan bahwasanya toleransi rasa hormat. Ini ya, bisa dikembangkan melalui itu. Kemudian integritas, mandiri ya, menghargai dan antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah ini ya, dalam komunitas Ibu ini yang diharapkan adalah bisa berkembang. Harapan peserta didik itu bisa berkembang, bisa dalam diri siswa itu terbentuk toleransi rasa hormat kepada yang lain, kemudian integritasnya tinggi, mandiri sifatnya ya, menghargai yang lain ya, kemudian antusias untuk melakukan sesuatu, kemudian ada rasa empati ketika ada temannya yang bermasalah misalkan, keingintahuan ketika ada hal-hal yang baru, kreativitas dalam kreativitas ketika untuk mengembangkan sesuatu, kerjasama dengan teman sejawat misalkan, percaya diri dan komitmen. Kemudian dari hal itu ya, ada keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan, ada keterampilan. Sudahlah ya, seseorang yang sudah punya keahlian hidup itu insya Allah hidupnya gampang. Saya meyakini hal itu. Karena apa? Ini pengalaman. Mereka, ada teman saya itu tidak lulus SD, tapi intent untuk melakukan otak-atik radio, kemudian TV, dan sekarang mahir untuk membenahi TV yang rusak itu loh. Nah ini sudah termasuk daripada keterampilan hidup ya. Apa yang harus dikembangkan? Dapat dipercaya, kemudian hatinya lurus. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang didapatkan ketika berbicara keterampilan hidup ini. Pendengar yang aktif. Ini kan ketika ada rasa keingintahuan yang kuat sehingga mereka aktif untuk melaksanakan sesuatu, akhirnya getol dengan keaktifannya itu dia menjadi tukang servis elektronik lah, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah tidak merendahkan orang tentu. Ini ya, mereka juga butuh dihormati dan tidak butuh direndahkan, tentunya memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Baik, lanjut Pak Wahid. Nah ini salah satu contoh di sekolah kita.
Salah satu contoh di sekolah kita, nilai-nilai kebijakan di sekolah itu apa saja, termasuk contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini hal kecil, tapi kalau ini tidak dilakukan, efeknya adalah besar, ya. Contohnya ya, tidak tanggung-tanggung banjir, jelas itu ya. Saya berkeyakinan sampah yang dibuang sembarangan itu jangka panjang ini yang akan menyebabkan lingkungan kita menjadi banjir. Ini salah satu, makanya ayo kita bersama-sama di sekolah kita itu dikembangkan atau diterapkan. Misalkan salah satu nilai kebajikan yang harus dikembangkan adalah membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua adalah disiplin waktu sebisa mungkin persoalan waktu ini, karena waktu ini sangat penting. Kalau orang Amerika itu berbicara tentang waktu ini adalah times money, ya, waktu itu adalah uang. Tetapi kalau orang Timur Tengah itu kan mengibaratkan waktu itu adalah suatu pedang. Kalau tidak memanfaatkan waktu, nanti akan ditebas oleh pedangnya itu sendiri. Maka sehingga waktu itu menjadi penting bagi kita, ya. Oleh karena itu, yuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin upayakan untuk persoalan disiplin waktu ini. Kita harus konsisten dan komitmen untuk tidak usah jauh-jauh lah, ya, datang tepat waktu itu. Mungkin kalau memang waktu masuknya jam 7, ya mungkin datangnya sebelum jam 7, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ketiga, yaitu adalah menghargai teman. Penting Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tentunya karakter daripada guru kita itu kan cenderung berbeda-beda. Ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya halus, dan ada lagi mungkin yang sifatnya pemberontak. Nah, ini karakter mereka ini yang harus kita hargai. Begitu pula terhadap siswa kita. Karakter siswa kita itu kan beragam. Oleh karenanya itu, ya, mari kita pahami karakter daripada siswa itu sendiri. Nah, dengan cara memahami peserta didik karakternya seperti apa, otomatis nantinya kita akan punya cara untuk ketika mereka menghadapi sebuah masalah, karena karakternya seperti ini, ya, penyelesaiannya seperti ini. Nanti di belakang ini akan berbicara namanya segitiga restitusi. Dan yang keempat adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan adalah menghormati guru. Menghormati guru. Ada sedikit kalau misalkan selama ini siswa kita dibiayai oleh orang tua, ini orang tua ini bisa mengungkit loh. Ini semalam saya mendengarkan hal itu, sedikit agak menyimpang sedikit, ya, dari materi. Tapi ini penting, kenapa saya sampaikan? Orang tua terhadap anaknya, meskipun membiayai anaknya itu, ketika anaknya durhaka terhadap orang tua, ini orang tua ini tidak apa-apa mengungkit-ungkit apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua. Kemudian yang kedua yang boleh mengungkit itu adalah guru terhadap muridnya. Boleh itu ternyata. Saya semalam mendengarkan hal itu, ini disampaikan oleh Kiai Haji Muktafi Ashan semalam itu. Saya mendengarkan itu. Nah, kenapa harus bisa seperti itu? Tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin ketika siswa itu berhasil dan orang tuanya mengungkit, mungkin ketika siswa itu berhasil, si siswa ini bisa mengembalikan sekian harta yang sekian harta yang dijadikan biaya ketika mereka bersekolah sehingga sukses. Tapi jangan main-main ketika seorang ibu itu meminta air susu ibunya. Ini tidak bisa ini, gitu loh, ya. Nah, ini makanya yuk kita hormati
yang lebih tua, sekaligus dalam hal ini adalah kategorinya adalah menghormati guru. Nah, yang kelima adalah tidak membuli teman dan lain sebagainya. Bullying ini akhir-akhir ini banyak di salah satu lembaga yang viral, ya. Dan ini harus kita lebih dini untuk kita antisipasi dalam hal ini, ya. Jadi oleh karenanya bagaimanapun persoalan bullying ini harus kita antisipasi sejak dini, karena ini memang berakibat fatal, ya. Berakibat fatal terhadap siswa kita, ya. Oke, itu persoalan nilai-nilai kebajikan di sekolah itu apa saja, termasuk diantaranya ya 5 item ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan adalah nanti kita berkembang ada nilai-nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Ini namanya hukuman. Anak terlambat keliling lapangan 10 kali, itu termasuk hukuman, ya. Kemudian konsekuensi itu apa? Terencana sesuai kesepakatan bersama antara peserta didik dan guru. Misal dalam satu kelas, misalkan ketahuan ada yang makan di dalam kelas, maka misalkan konsekuensinya harus membuang, ketika ada sampahnya dibuang keleleran, mereka harus bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses murid memperbaiki kesalahan. Nanti ini ada tindakan-tindakan tertentu berkaitan dengan restitusi ini, ya. Proses murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya itu sendiri. Nah, ini restitusi nantinya. Garis bawahin. Ya. Nah, Bapak Ibu, yuk kita Yuk kita coba contoh studi kasus berikut ini, ya. Kira-kira ini masuk hukuman, ya, atau konsekuensi, ya. Misalkan peserta didik datang terlambat ke sekolah, kemudian guru piket menghukum dengan menyuruhnya push up. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Berarti ya, peserta didik apa? Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mami, ya. Berarti ini termasuk adalah hukuman. Oke. Contoh kasus kedua. Contoh kasus sudah, mohon maaf ya, karena agak panas, ya. Karena agak panas, mulai panas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yuk kita telaah bersama-sama. Ibu guru meminta murid yang tidak mengerjakan PR untuk menyanyikan lagu nasional di depan kelas. Ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Betul sekali Bapak Ong, ya. Betul sekali Bapak Ong. Ini termasuk daripada konsekuensi. Berikut, yuk kita telaah kembali. Ada kasus ketiga. Pada saat pembelajaran olahraga, 3 peserta didik datang terlambat, yaitu Tonu, Budi, dan Rosi. Kemudian mereka disuruh lari keliling lapangan oleh Pak Andika. Masuk konsekuensi apa hukuman? Masuk konsekuensi apa hukuman? Bapak Ibu sekalian, ternyata di sini adalah masuk konsekuensi. Karena apa? Ini sejalan dengan materi yang akan
dikerjakan. Karena apa? Ini termasuk rangkaian materi, bisa menjadi pemanasan terlebih dahulu bagi siswa mereka. Makanya ini dikategorikan masuk konsekuensi. Itulah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Baik, lanjut berikutnya Pak Wahid. Materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam diri. Orang tersebut akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang terkadang masih kabur maknanya. Ya, ini ya tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah biasanya disepakati antara guru dengan peserta didik, ya, dengan peserta didik. Nah, pembentukan keyakinan kelas biasanya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya, misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya, masuk kelas tepat waktu, ya, kemudian tidak makan minum di dalam kelas, ya, ini termasuk keyakinan kelas. Contoh, kemudian sesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Ketika di dalam kelas tentunya warga kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saja. Yuk kita mencoba. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas, dan saya telah menyediakan satu spidol untuk menuliskan di depan sana. Apa keyakinan kelas, misalkan tadi konsekuensinya apa. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Bapak Ibu sekalian bisa saya berikan waktu sekitar berapa, 5 menit ya. 5 menit untuk berpikir apa yang termasuk keyakinan kelas, kemudian membuat juga menyertakan konsekuensinya ya. Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Boleh Bapak Om, silakan. Ya, Bu Meli. Nomor 1. Jagalah, jagalah kebersihan. Oke, 1. Ya, berikut ya. Konsekuensinya bisa langsung barangkali. Bisa langsung ya. Konsekuensinya adalah, ayo berikutnya, mungkin Pak masuk ada atau Pak Mami ya. Ini Pak Jabir, monggo Pak Jabir. Ya. Langsung memperlihatkan bersih orang. Oke, ya. Kita jagalah kebersihan. Iya, di situ Pak Jabir. Termasuk keyakinan kelas. Oke. Kehadiran atau kepatuhan. Oke. Konsekuensinya adalah disiplin atau tepat waktu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, apa konsekuensinya adalah apa Pak Jamir? Ya, monggo. Konsekuensi. Tidak bersifat hukuman fisik Pak Jamir. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ini bisa berupa peringatan lisan atau tertulis. Ya. Baik, tuh salah satunya. Oke.
ya, peringatan tertulis ataupun lisan itu ya, tentang kehadiran ini ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya yang termasuk. Oke, ya barangkali Pak Wahid silakan. Angkat tangan ketika mau berbicara, ingin berbicara, boleh. Bertanya, angkat tangan ketika ingin bertanya. Oke, ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sebagai contoh dari membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak Wahid. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kaitannya dengan hal ini, kenapa keyakinan kelas itu dibentuk? Otomatis mereka, apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di antara peserta didik itu adalah beragam karakternya. Kenapa si A ini sering terlambat? Kenapa si B ini bisa datang tepat waktu? Kenapa si A ini sering mengeluarkan bajunya? Kenapa si B ini untuk cenderung misalkan tidak memakai sepatu ketika datang sekolah? Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar yang pertama adalah mau bertahan hidup. Satu contoh di dalam kelas itu, kalau mereka membawa bekal, si Amin, misalkan si Amin ini sama ibunya dibekali 1 bungkus nasi. Namun si Rosi ini ketika nyampe di kelas, seringkali Rosi ini mengambil haknya Amin, nasi bungkusnya diambil. Nah, ini apa yang terbersih di dalam si Rosi ini? Rosi itu kenapa mengambil nasinya si Amin tadi? Karena Rosi ini ingin bertahan hidup, karena tidak punya bekal, tidak membawa bekal dari rumahnya, sehingga cenderung untuk ketika di dalam kelas, misalkan ada salah satu siswa kita yang mengambil haknya orang lain termasuk dari makanan, ini salah satu contohnya. Makanya dari keyakinan kelas tadi itu, sifat atau karakter seorang yang beragam tadi itu karena didasari ada 5 kebutuhan dasar ini ya, 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup, kemudian mereka juga membutuhkan kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga adalah penguasaan, dan yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Itu ya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hal itu, kemudian disiplin atau budaya positif yang harus kita kembangkan berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru yang harus diterapkan. Yang pertama adalah sebagai penghukum ya, nanti kita ada studi kasus kenapa. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, dan yang kelima, 5 posisi kontrol berikutnya adalah teman, dan 5 posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau, sedangkan 5 posisi kontrol berikutnya adalah sebagai manajer. Nah, ayo kita bersama-sama kita pahami, guru adalah aktor sentral dalam proses pendidikan. Guru menjadi sosok yang harus bisa digugu dan ditiru, yang mampu menyampaikan nilai-nilai atau keyakinan positif, membersihkan nilai-nilai negatif, serta menanamkan dan menumbuhkan nilai keyakinan positif, sehingga menjadi pribadi yang saling hormat menghormati, disiplin dan bertanggung jawab. Dalam dimensinya, posisi dan kontrol seorang pendidik dalam interaksinya dengan peserta didik adalah mewujudkan keseimbangan antara memberikan arahan dan memberikan ruang untuk keterlibatan aktif peserta didik, sehingga terbangun motivasi intrinsik self regulation, seperti itu ya. Oke ya, untuk menyingkat waktu, nah yuk kita coba analisa daripada contoh kasus peserta didik ini ya. Contoh misalkan tadi ada siswa yang terlambat disuruh push up 10 kali, itu namanya memposisikan dalam
5 controlment tadi ya itu adalah sebagai penghukum. Nah, ketika ada argumentasi dari kesalahan siswa terhadap siswa oleh seorang guru, ibu sangat kecewa dengan sikap Mona. Ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Nah, berikutnya ada yang lebih elegan lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ini sudah. Jadi mereka dianggap sebagai teman. Nah, yang berikutnya adalah apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, itu hanya bersifat pemantau. Dan yang terakhir adalah kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini adalah memposisikan sebagai manajer atau pimpinan. Dan dari 5 posisi kontrol ini, ya, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena apa? Mereka tidak menghukum, kemudian tidak langsung memvonis anak itu bersalah, tetapi mereka diberikan kesadaran kepada mereka yang bersalah itu ya dengan cara-cara nanti ini bicara dengan kaitan dengan manajer ini adalah tentang ada tindakan namanya segitiga restitusi, ya. Baik, ya. Yang manakah? Nah, ini pertanyaannya. Yang manakah posisi kontrol guru pada studi kasus? Kita coba ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba bertanya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Si Ibu Dani menceritakan seperti itu. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Akhirnya Bu Ani berkata segini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira ya siapa yang bisa seperti ini. Nah, ini dalam perjalanan ini maka keterangannya Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun. Nah, kembali ya, kamu tidak sia-sia sama ibu. Nah, ini ada banyak hal dari 5 posisi kontrol tadi ya. Bisa kalau kita lihat apakah ibu tidak kasihan sama ibu, ini termasuk kategori pemantau ya, seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Wahid. Mari mencoba untuk membuat keyakinan tadi ya, yang tadi ini ya. Coba terus lanjut Pak Wahid. Lanjut. Oke, ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita mencoba ketika menemui permasalahan dengan peserta didik. Inilah yang sering kita pakai ya, dengan cara memakai segitiga restitusi. Dalam konteks ini positif, membantu anak-anak memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif. Ini juga mengajarkan tanggung jawab, pembelajaran dan pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, karena ada teknik-tekniknya ketika menemukan masalah pada peserta didik kita, hendaknya dengan cara ini yang pertama adalah bisa dalam tabel kita lihat, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa berupa menanyakan kepada mereka kenapa kamu berbuat seperti itu ya, itu misalkan sering datang terlambat ya, bisa menanyakan semua orang
pernah melakukan hal itu, ya, semua orang pernah melakukan hal itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu menanyakan apa alasannya, kenapa kamu sering terlambat. Misalkan kenapa sering terlambat itu karena bangun kesiangan, ya, itu alasannya biasanya anak-anak. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, kira-kira apa kesepakatan kelas apa yang kita kesepakati kemarin, itu termasuk diantaranya termasuk datang tepat waktu. Kira-kira itu yang langkah-langkahnya itu yang bisa sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya masih dibuka tanya jawab. Ya, barangkali Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ataupun pernyataan yang bisa mengembangkan diri saya nantinya, boleh ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain? Waktunya mungkin perlu ditegaskan lagi, mau tanya tentang apa perbedaan yang signifikan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh Pak Mami antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya, hukuman itu biasanya berupa bentuk fisik. Misalkan saya kayak tadi suruh push up, itu adalah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, supaya apa? Terbersih di sana nantinya juga apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita dapatkan adalah tentunya berkaitan dengan hal ini adalah anak-anak bisa mampu menghafal daripada lagu-lagu nasional yang kita punyai, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan hal itu. Makanya ketika berupa fisik, ya, berupa bentuk fisik itu bisa dialokasikan atau kita sederhanakan adalah sebagai bentuk hukuman, ya. Tetapi kalau sifatnya seperti halnya tadi itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional yang lain, itu termasuk daripada konsekuensi, ya, seperti itu. Ya, mungkin izin Bapak Junaidi, saya Wahid Maulidi ingin bertanya, Pak Junaidi pernahkah melakukan tindakan atau kegiatan restitusi di sekolah ini? Mungkin bisa diceritakan seperti apa proses restitusinya itu, Bapak Junaidi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid untuk pelaksanaan tindakan segitiga restitusi ini. Kebetulan kemarin ada salah satu kasus yang terjadi di sekolah saya. Ada namanya si Nurul Fatimah dengan Novi ini, ya. Dengan Novi ini bermain ketika berkunjung ke kantin pada jam istirahat, mereka main lempar-lemparan, dan secara tidak sengaja di kantin tersebut mengenai salah satu guru yang sedang lewat di depan kantin tersebut, ya. Kemudian 5 posisi kontrol yang saya kaitannya dengan hal ini, kejadian ini, maka saya pada saat itu memposisikan sebagai manajer. Maka saya panggil keduanya yang bermasalah ini berdasarkan informasi yang masuk daripada guru yang terkena lemparan tadi. Makanya di situ saya tanyakan, ya, mulai saya
menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan menanyakan kenapa kamu melakukan tindakan yang seperti itu. Mereka menjawab saya hanya gurau Pak, seperti itu. Akhirnya saya hanya gurau, makanya kalau bergurau itu jangan berlebihan. Semuanya orang itu pasti akan pernah melakukan hal ini, cuma tidak harus berlebihan seperti itu. Itu namanya sementara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kenapa alasan kamu? Tadinya ya itu Pak, ya seperti dengan berbagai alasan anak-anak itu ya, alasannya tadi hanya gurau tadi. Itu kalau sudah melangkah kepada restitusi, tindakan restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Apa alasanmu melakukan tindakan seperti itu? Saya hanya bergurau Pak, seperti itu. Nah kemudian ya oke, akhirnya saya sadarkan dengan menanyakan keyakinannya. Akhirnya saya tanyakan, kemudian terus kamu harus bagaimana sekarang? Langkahmu apa yang harus kamu lakukan? Baik Pak, saya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Itu pernah terjadi kasus yang seperti itu ya di sekolah saya, seperti itu. Itu yang sekilas mungkin yang saya bisa ceritakan berkaitan dengan studi kasus tentang penerapan segitiga restitusi. Barangkali cukup Pak Wahid ya? Kita akan masih testimoni ya. Oke. Ya, oke. Mungkin ya sekilas ada tanggapan tentang penyampaian penyampaian materi disiplin budaya positif ini ya. Barangkali monggo ya. Barangkali ada tanggapan, mic-nya mana? Testimoni tentang presentasinya Pak Junedi. Oh ya, terima kasih. Kalau saya mengikuti mulai tadi, materinya cukup bagus dan itu merupakan bekal kita sebagai guru pengajar untuk menguasai materi yang telah disajikan oleh Pak Junaidi tadi. Oleh karena itu kami juga merasa menambah ilmu pengetahuan juga, dan oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya saya kesekian kalinya rasa terima kasih yang saya sampaikan, kemudian dan pula mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi tidak berkenan, karena memang waktu jualah yang bagi kita yang selalu kurang waktu ketika berbicara sesuatu hal keterkaitan dengan, apalagi berkaitan dengan lembaga kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang sopan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.